Ini bisa dibilang mirip sama cerita lo, Nat. Hmm. Cerita gue kali ini juga tentang seseorang yang coba cari tahu atau nginvestigasi tempat tinggalnya. Tapi bedanya yang ini nggak direncanain dan nggak dibantu pakai alat-alat teknologi gitu. Jadi si pengirim cerita ini kebetulan tahu kalau ada setan di tempat tinggal barunya pas seiring berjalannya waktu dia tinggal di sana. Oke. Sebut aja namanya Lulu, yang karena tempat kerjanya pindah ke kantor pusat di Jakarta, akhirnya mau nggak mau dia pindah kos juga. Pindah ke daerah Utan Kayu, Jakarta Pusat. Oke. Dan karena mendadak harus buru-buru ngantor, akhirnya Lulu nyari kos sebisanya aja. Yang penting masih sesuai sama budget dia. Dan dapet nih. Syukur banget sebenarnya, soalnya dengan harga yang sesuai kantong Lulu yang nggak begitu gede, kamar kosnya ini tuh bisa dibilang cukup luas dan udah keisi furniture juga. Kayak kasur, lemari, meja, sama kursi. Buat kamar mandinya itu emang di luar. Tapi uniknya, si kamar mandi ini khusus buat dua penghuni kamar lantai 2 aja. Kamar Lulu dan kamar sebelahnya. Nah, Lulu sebenarnya ada niatan buat ngubah layout dari properti di kamarnya ini. Tapi dia kan nggak mungkin kuat sendiri gitu kan, untuk geser-geser meja segala macem. Iya. Jadi dia emang ada rencana buat nata-nata kamar dia di weekend sambil minta tolong satu orang temennya. Nah, beberapa hari tinggal di kos barunya ini nggak ada kejadian apa-apa sebenarnya. Kecuali barang-barang yang ada di atas mejanya itu setiap kali Lulu pulang kerja atau bangun tidur itu suka berantakan aja tiba-tiba. Sampai di malam Jumat pertama Lulu di kos barunya ini, di tengah tidur malam-malam, Lulu ini kebangun gara-gara dari luar kamar itu kayak ada suara langkah kaki orang lalu lalang gitu loh. Oke. Padahal lantai 2 ini bisa dibilang sempit secara ruang. Cuman ada 2 kamar, lorong, sama kamar mandi di ujung. Udah itu aja. Jadi nggak mungkin banyak penghuni di situ. Dan pas Lulu keluar kamar, dia ngelihat jelas banget dari arah kamar mandi ujung itu kayak udah ada kerumunan sosok tinggi gede, serba hitam gitu. Kayak pada gerak, jalan ke sana kemari. Anjir. Tapi ya karena sempit jadi dempet-dempetan gitu loh. Lulu di situ manggil kerumunan orang-orang ini. Dia bilang kayak, "Nyari apa ya kak? Kok rame-rame malam-malam gini?" Nah, gak ada beberapa detik dari Lulu ngomong kayak gitu, tiba-tiba sekerumunan sosok ini itu langsung pada ngebalikin badannya, ngeliat ke arah Lulu semua. Tapi pada diem. Sosok muka, badan, gitu-gitu tuh beneran gak kelihatan. Yang kelihatan cuman matanya doang, yang kayak merah terang gitu semua. Terus pelan-pelan sosok ini tuh kayak berbondong-bondong jalan ke arah Lulu. Ya Lulu jadi panik dong. Iya. Apalagi dia kan orang baru di sana kan. Dia langsung masuk ke dalam kamar, dia nutup, dia kunci tuh pintunya. Terus dia mundur jauh dari pintunya dia. Dari jendela kamar Lulu yang ngadep ke arah lorong itu, Lulu bisa lihat kalau ada banyak bayangan sosok tinggi yang ngelewat gitu aja untuk beberapa detik. Tapi ya untungnya gak masuk ke kamar dia. Sosok-sosok ini tuh kayak lari ke arah kamar sebelahnya Lulu. Kamar yang selama beberapa hari dia tinggal di situ, Lulu gak pernah tahu dan gak pernah ketemu sama penghuni kamarnya. Aneh banget Nat, Moy. Di sini Lulu tuh kayak yakin kalau dia nggak ngedenger suara pintu kamar kebuka sama sekali. Tapi pas Lulu coba ngintip dari jendela kamarnya dia, sosok-sosok yang tadi lewat, yang tadi dia pikir masuk ke dalam kamar sebelahnya, hilang gitu aja. Nggak tahu kemana. Karena jadi kepikiran terus, nggak tenang, akhirnya Lulu mutusin buat sekalian sholat tahajud lah malam itu. Karena kan dia kebangun dari tidurnya kan. Jadi ya siapa tahu dia bisa habis sholat tahajud tuh nenangin dirinya lah. Udah tuh, dia sholat. Dan malam itu juga Lulu jadi tahu kenapa barang-barang di atas mejanya dia tuh suka pada berantakan pas dia bangun tidur. Karena pas dia sholat Nat, Moy, dia ngedenger dan ngelihat secara jelas kalau mejanya tuh getar sendiri. Anjir. Dan getarannya tuh bukan kayak ada gempa, tapi lebih mirip kayak emang sengaja didobrak-dobrak gitu dari arah bawah atau dari dalam mejanya. Jadi meja di kamar kosannya Lulu itu tuh mepet ke tembok. Dan bagian bawah depan mejanya itu emang full ketutup papan gitu sampai bawah. Jadi kayak di bawah meja Lulu tuh gak tahu ada apa. Nah Lulu takut, dia gak berani buat ngecek tengah malam gitu sendirian. Akhirnya dia maksain buat tidur aja lah habis itu. Toh harusnya sore nanti habis kerja salah satu temennya bakal datang buat nginep sekalian bantuin Lulu buat nata kamarnya. Temennya Lulu ini sebut aja namanya Tata ya. Dan kebetulan Tata ini emang bisa dibilang indigo. Intinya singkat cerita, Tata datang lah di hari itu. Tapi karena kesorean mereka balik kerja, jadi nata kamarnya besok aja, besok pagi.
Nah tapi kejadian kemarin malam itu tuh kejadian lagi di malam ini Nat, Moy. Lagi-lagi si Lulu ini kebangun dari tidurnya di tengah malam. Tapi kali ini dia kebangun bukan karena suara dari luar, tapi dia dengar ada suara gebrakan dari arah mejanya itu. Lulu ngeliat Tata tuh berdiri sambil mukul-mukulin meja kenceng banget, gak tau kenapa. Kayak kesetanan ya? Kayak lagi kesetanan dan kayak lagi marah gitu, Moy. Sambil agak kesel gitu si Lulu teriak lah bilang, karena ya dia kebangun kan. Dia teriak ke Tata, "Tak, ngapain sih begituan malam-malam gini? Katanya tuh capek." Lu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dari samping Lulu yang lagi duduk di atas tempat tidur, tangannya Lulu tuh kayak ditarik-tarik gitu. Pas dia lihat ke sebelah, di situ ada Tata yang baru kebangun dari tidurnya gitu. Terus ikut ngedumel bilang, "Apaan sih lu? Teriak-teriak aja. Ini jam berapa?" Lah, kaget dong Lulu. Anjing. Dia langsung ngucuk-ngucuk matanya buat ngelihat ke arah Tata di samping dia, dan itu beneran Tata. Pas dia ngelihat balik ke arah meja udah berantakan gitu aja tanpa ada siapa-siapa di situ. Oh. Karena kejadian ini, akhirnya paginya Lulu nyeritain lah semuanya ke si Tata. Sekalian abis itu mereka nata kamar. Dan pas nata kamar, Lulu tuh kaget banget Nat, Moy. Ternyata selama ini di bawah meja kamar kosan Lulu itu kayak ada semacam gundukan gitu. Bentuknya kotak. Terus cuma ditutup pakai papan ngelilingin gitu aja. Sama kayak ada tulisan-tulisan Arab gundul gitu di papannya. Oke. Lulu gak terima dong. Dia ngerasa dibohongin aja lah sama si agen kosannya dia. Berarti ada sesuatu yang ditutup-tutupin dong. Buat gua ngekos di sini. Langsung coba dihubungin lah sama Lulu. Ditelepon-telepon sama dia, agen kosannya ini. Tapi gak dibalas-balas, gak diangkat-angkat juga selama beberapa lama. Bahkan sampai si Lulu ini selesai nata kamarnya, itu tuh gak ada balasan sama sekali. Lulu jadinya kesel lah. Soalnya sekarang mejanya tuh udah dipindahin posisinya. Jadi gak ada apa-apa tuh yang nutupin si gundukan ini. Dan di situ Tata gak ngejelasin apa-apa. Dia cuma bilang kalau Lulu ngerasa gak nyaman, Lulu boleh buat nginep di kosannya Tata dulu sambil nunggu jawaban dari agen kosnya ini. Tapi Lulu gak mau, karena ya dia kan udah terlanjur bayar sebulan. Masa gak ditempatin? Mubazir dong. Lo tahu, ternyata detik itu juga si Lulu ini nekat buat ngebongkar papan yang nutupin gundukan itu. Gundukan kamarnya. Dan pas dibuka papannya, dek, masa ya di bawah papan-papan ini itu kayak ada tangga semen gitu yang cukup buat jalan satu orang. Anjir. Jadi gundukan itu tuh tangga ke lantai bawah, Nat, Moy. Anjir. Aneh banget kan? Tata udah nyuruh Lulu buat gak usah ngecek ke sana. Karena katanya Tata ngerasa hawanya gak enak nih. Tapi Lulu gak peduli, dia tetap mau turun dari situ. Intinya tangga ini tuh kayak cuman ngarahin ke suatu ruangan yang udah berantakan banget. Bukan berantakan barang kos ya, tapi berantakan benda-benda aneh yang kayak klinik gitu loh. Jadi kayak ada beberapa keris patah, cawan-cawan antik sama lilin-lilin gitu. Di temboknya juga ada beberapa foto atau gambar yang udah sengaja dibakar gitulah. Nggak kelihatan jelas tuh gambar apa. Ada kain jarik di mana-mana. Sama yang paling aneh, ada tali-tali buat ngiket pocong jenazah gitu, Nat, Moy. Lulu tiba-tiba teriak, Nat, Moy. Dia ngeliat kalau di salah satu sudut ruangan itu ada lobang di atapnya. Lobang yang kalau coba diintip itu kayak ngehubungin ke kamar sebelahnya Lulu. Jadi dari bawah ke kamar sebelahnya Lulu. Tapi kamarnya kayak kosong gitu aja, nggak ada properti kayak kamar kosnya Lulu gitu. Pokoknya Lulu ini udah kepalang tanggung lah. Dia cuma pengen tahu ruangan di bawah itu tuh buat apa, biar bisa dijadiin bukti buat dia pindah kos. Sekalian minta pengembalian uang ke pihak agen kosnya. Jadi ada ya bukti yang valid lah gitu. Di situ Tata bilang, kalau mau tahu itu ruangan buat apa, udah malam ini nggak usah ditutup papannya, kita tungguin aja. Anjir. Nah, meskipun Lulu takut, tapi ya dia pengen rasa penasaran ini kebayar lunas aja gitu loh. Lulu sama Tata sengaja buat nggak tidur sampai tengah malam. Tapi ya udah, ditungguin aja. Tapi pas baru beberapa lama mereka merem, tiba-tiba kedengeran suara, Nat, Moy. Duk, duk, duk. Pas Lulu setengah ngantuk, dia ngebuka matanya. Tahu ada apa? Apa? Katanya di depan dia, di dalam kamarnya Lulu, itu udah ada pocong kayak jalan baris gitu, banyak banget. Masuk nembus pintu kamarnya Lulu, terus langsung turun gitu aja ke tangga dalam kamar Lulu itu. Turun tangga situ. Wow. Gila. Pas udah pada hilang, Lulu langsung ngebangunin Tata tuh di situ. Lulu nyuruh Tata buat nemenin dia detik itu juga buat turun ke ruangan rahasia yang di bawah kamarnya itu, yang berantakan. Pelan-pelan mereka jalan, nurunin tangga, dan semakin jalan ke arah ruangannya,
si Tata langsung berdiri kaku gitu aja. Tatapannya tajam, ngelihat ke depan. Berkali-kali Tata ngajak pergi dari tempat itu, tapi Lulu nggak mau. Lulu malah penasaran sama apa yang sebenarnya dilihat Tata. Kalian mungkin pernah dengar ada orang yang emang punya kemampuan buat ngebuka mata batin lah. Nah, Tata tuh salah satu orang yang punya kemampuan itu, Nat, Moy. Dia bisa ngebuka mata batin sementara gitulah. Oh. Pelan-pelan, Tata nutup kedua matanya Lulu buat beberapa saat. Terus kayak semacam baca-baca doa gitu. Dan pas tangannya nyingkir, gantian, Lulu sekarang yang cuma bisa diem kaku, Nat, Moy. Kata Lulu nih ya, katanya di depan dia sekarang, di ruangan aneh bawah kamarnya itu, di detik itu juga udah banyak banget ada sosok wujud setan ngumpul di situ. Dan yang paling ngeri, ada beberapa pocong tadi tuh pada sujud di salah satu sudut ruangan yang ngarah ke lubang kamar sebelahnya Lulu. Wow. Dan dari arah lubang kamar sebelah itu yang gelap, gak ada penerangan sama sekali, tiba-tiba tuh kayak ada cahaya api terbang gitu kayak banaspati. Wow, Anjir. sinting. Intinya pokoknya setelah apa yang dilihat malam itu, akhirnya Lulu nerima tawaran Tata buat nginep aja di tempatnya dia. Karena ya Lulu sekarang udah gak berani tidur di kamar sendiri. Barang-barangnya pun per hari itu udah mulai diberesin lah. Jadi kamar kosan dia ini beneran ditinggal kosong gitu aja buat sebulan. Papan penutup tangganya juga sengaja gak ditutup sama Lulu. Biar apa? Biar kalau si pemilik kos atau agen kos atau bahkan calon penghuni kos yang datang itu bisa tahu rahasia di kamar itu. Setelah beberapa bulan keluar dari kosannya ini, Lulu tuh sempet kayak nyari tahu tentang rahasia kosannya dia itu, kosannya dia yang lama ini nih. Usut punya usut, kata salah satu tetangga di situ, katanya si pemilik kos ini itu bisa dibilang dulu tuh ngilmu, dan kamar yang dipakai Lulu itu kamar si pemilik kosnya. Makanya ada tangga khusus, dan tangga itu tuh kayak jadi jalur keluar masuknya setan katanya. Nah, kenapa ada kamar berlobang yang letaknya di samping kamarnya Lulu? Jadi intinya si pemilik kos ini meninggal, terus kamarnya dia juga ikut disewain. Gak mungkin dong kalau setan-setan lalu lalang di kamar itu. Makanya dibuatlah satu kamar lagi di sebelah kamarnya itu yang disewain, yang sengaja dibangun cuman buat pintu keluar masuknya setan. Wah, sarap. Anjir. Cing, kesian Lulu sih ya, dia gak tahu apa-apaan. Ternyata dia tinggal di tempat sarangnya setan ya. Iya anjir, masalahnya dia udah terlanjur bayar lagi, kasihannya tuh itu loh. Iya. Gila. Bihnat, kalau cerita sebelumnya kan kalian ngebahas tentang investigasi hantu, nyari keberadaan setan gitu kan. Iya. Nah, di cerita gue kali ini kebalikannya. Kenapa kebalikan? Karena cerita ini pada dasarnya tentang pengalaman dari seseorang yang justru bisa dibilang dicari keberadaannya sama setan. Gue gak tahu ya, lo berdua pernah dengar atau baca berita tentang program penanganan, perawatan, dan rehabilitasi ODGJ dari pemerintah atau enggak? Intinya, pengalaman ini tuh berkaitan sama adanya program tersebut. Ternyata tuh berimbas yang cukup panjang lah. Jadi ada cowok nih, kita sebut aja namanya Suryo. Kejadiannya ini dialamin waktu pas dia tahun 2022 lah, sekitar 2022-an. Intinya di situ Suryo tuh baru magang di salah satu rumah sakit jiwa di salah satu daerah di Jawa Tengah. Dan di waktu yang sama, itu tuh emang kebetulan banyak laporan yang masuk tentang maraknya kejadian yang meresahkan warga sekitar, terutama tuh karena ulahnya ODGJ. Makanya tuh rumah sakit jiwa tempat Suryo magang ini langsung kayak ngambil langkah tegas lah buat semacam penangkapan dan penanganan ODGJ yang masih berkeliaran di desa gitu ya, buat dimasukin ke rumah sakit jiwa aja sekalian dibina gitu. Nah tapi Suryo pun juga ngakuin pada saat itu kayaknya apa yang dilakuin tuh rada berlebihan gitu. Karena ODGJ yang ngerasain di jalanan itu emang udah ditangkap-tangkepin kan. Terus pas sebenarnya udah gak ada apa-apa, dia tuh malah kayak ngebantu kantornya buat semacam nyisir keberadaan ODGJ dari desa ke desa yang mayoritas pun juga gak ngeganggu warga sekitar. Nah momen inilah yang akhirnya ngebawa Suryo ketemu sama sebut aja namanya Sumi, salah satu ODGJ yang kesehariannya cuma duduk anteng di sebuah empang di desanya. Suryo itu tuh inget banget sore itu pas coba ngebawa pergi Sumi, itu tuh kayak susah banget gitu Nat. Kenapa? Sumi di situ tuh kayak cuma nangis teriak-teriak sambil sesekali tuh ngeberontak kayak bener-bener nggak mau pergi dari si empang itu. Pokoknya yang diinget sama Suryo ya, ini tuh Sumi cuma terus-terusan teriak kayak Bu susul Sumi, Bu susul Sumi gitu. Nah sambil si Sumi ngomong kayak gitu, si Sumi tuh sambil kayak ngacungin jarinya ke arah empang tadi. Suryo nggak tahu tuh maksudnya sebenarnya kenapa kok nunjuk-nunjuk empang gitu. Suryo cuek tuh di situ dan ngelanjutin buat ngebawa Sumi ke rumah sakit jiwa.
Nah Suryo nganggep barusan itu mungkin emang perilaku ODGJ pada umumnya, halu gitu, teriak-teriak sendiri kan emang kayak gitu kan biasanya. Iya ya. Tapi ternyata anggapan dia salah Nat. Karena setelah hari itu si Suryo jadi sering banget ngelihat hal-hal aneh, bahkan sampai ngalamin kejadian mistis yang berhubungan sama si Sumi ini. Di beberapa hari awal Sumi pas tinggal di bangsal RSJ, rumah sakit jiwa, kebetulan Suryo ini nih lagi jadwal piket di sana. Salah satu kegiatan rutin pas piket itu yaitu pelayanan atau simpel kayak nganterin makanan ke bangsal-bangsal buat dibagiin ke para pasiennya lah. Nah pas si Suryo ini masuk ke bangsalnya Sumi tuh kayak udah duduk di pinggir kasurnya, diem anteng sambil kayak senyum seneng meringis lebar gitu ngeliatin ke arah Suryo. Suryo langsung tuh kayak naruh piring besi makanannya itu di atas meja samping kasurnya Sumi. Baru juga si Suryo balik badan mau pergi beberapa langkah keluar bangsalnya Sumi ya. Tiba-tiba ada suara kayak prang gitu. Piring besi yang baru banget ditaruh sama Suryo itu tuh udah kebanting gitu aja ke lantai sekaligus gelas plastiknya juga. Nah karena kebetulan menu makanan pasien itu mayoritas berkuah, jadi ya sekarang kondisi lantai kamarnya Sumi tuh beneran kayak basah gitu lebih Nat. Di situ Sumi langsung kayak jongkok ke arah lantai, tapi bukan buat ngebersihin. Sumi tuh malah kayak semacam ngumpulin sisa air-air yang ada di lantai itu, dijadiin ke dalam satu kayak buletan air gitu. Terus pas ditanya sama Suryo, si Sumi itu ngapain? Sumi jawab, kalau dengan cara genangan air ini doang, dia bisa ketemu sama ibunya. Karena ibu itu tinggal di air. Wow. Nggak jelas kan? Di situ kalau lo jadi Suryo ya pasti kesel lah, kayak nih orang gila nih ya gitu kan. Suryo tuh langsung kayak nyamperin Sumi buat ngebersihin makanannya sambil kayak ngedumel-ngedumel gitulah. Nah meskipun nggak tahu bakalan paham atau enggak, tapi di sini tuh Suryo kayak ngebentak Sumi dan bilang kayak mana ibumu di air, nggak ada gitu. Nah si Sumi ini malah langsung ngejawab dengan pedenya. Dia bilang kayak gini Nat, ada, tunggu aja, sampean pasti ketemu sama ibuku dimanapun air ada, di situ ada ibuku. Gitu, nggak jelas kan? Udah akhirnya Suryo responnya masih sama, dia ngedumel, ngeberesin airnya, terus udah beres itu cabut dia keluar dari bangsal Sumi. Tapi ternyata pelan-pelan Suryo ini tuh ngerasa kayaknya apa yang diomongin sama Sumi tuh bener. Nah kenapa kayak gitu? Karena katanya Suryo, setiap dia minum air di dalam gelas, dia itu tuh suka kaget karena katanya dari minuman air ini sering kelihatan kayak siluet gitu, bayangan ibu-ibu senyum ngebelakangin Suryo. Ibu-ibu tua, keriput, rambutnya kayak pakai konde, terus pakaiannya tuh kayak full pakai pakaian jarik orang zaman dulu gitulah. Ngebelakangin tapi ngadep ke arah dianya. Iya. Anjir. Dan gak cuma itu dong bahkan pas Suryo lagi mandi, ini kalau kita misalnya mandi pakai gayung, kan kita kan pasti harus nengok ke arah baknya kan. Pas Suryo tuh nengok ke arah bak mandi itu, Suryo bisa ngeliat jelas banget ada sosok perempuan itu kayak udah ada di atas Suryo. Jadi kayak di plafon kamar mandi gitu tuh sambil kayak megang tangan kaki biar nggak jatuh gitu loh. Jadi kayak ada refleksi dari air, kelihatan kalau di atas kepala Suryo tuh ada sosok cewek gitu. Anjing aneh banget bangsat. Akhirnya karena penasaran, ada nih Nat, satu hari si Suryo itu tuh kayak pura-pura mancing itu di empang tempat Sumi ditemuin. Biar sekalian tuh dia mau nanya ke warga-warga sekitar lah. Dan dari hasil risetnya si Suryo ini, ternyata orang-orang itu tuh warga-warga sana bilang kalau Sumi itu tuh emang gila setelah kehilangan sosok ibunya. Ada yang bilang kalau si sosok ibu ini udah meninggal, tapi jasadnya ini sampai sekarang masih belum ketemu. Nah si Sumi percaya kalau jasad ibunya itu tuh dibunuh dan dilempar ke dalam empang itu. Nah makanya si Sumi tuh suka duduk di sana, kayak dia berharap sebentar lagi one day gitu ya ibunya tuh bakal datang nyamperin Sumi. Gitu. Nah karena informasi yang dicari udah cukup lengkap, dia udah dapat informasinya, akhirnya dia mutusin buat cabut, baliklah ke kosannya. Di hari itu tuh capek banget Nat. Suryo beres mancing, dia malah langsung tidur. Nah Suryo tuh kebangun karena kebetulan ada suara petir yang kenceng banget. Dan malam itu tuh hujan deras banget. Tiba-tiba dia denger tuh ada kayak suara ketokan pintu, dok 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 gitu. Pas dibuka pintu kamar kosannya si Suryo malah ngeliat ada sosok perempuan yang waktu itu dia suka ngeliat di siluet air. Itu tuh lagi berdiri di depan pintu kamarnya dia. Dan sekarang bisa jelas banget Nat, bentukannya tuh si Suryo bisa ngeliat jelas banget. Sekujur badannya tuh udah pucat banget dan membiru gitu, kayak orang mati tenggelam. Bibir sama kukunya tuh udah ngitem. Dan setiap sosok ini buka mulut, bukan suara yang keluar, tapi malah air yang keluar banyak banget dari mulutnya. Anjir. Terus airnya tuh udah bener air empang yang keruh gitu loh. Dia tuh gak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa mundur pelan-pelan karena kan pintunya kan ketutupan sama si sosok cewek ini kan. Dan akhirnya tuh dia cabut lewat jendelanya Nat, jendela kamarnya. Dia keluar tuh, dia lompat dari jendela kamarnya,
terus lari kabur gitu aja tengah malam dengan posisi hujan deras tanpa bawa apa-apa. Satu-satunya yang terlintas di pikiran Suryo, dia itu cuman pengen ke asrama RSJ di tempat dia magang. Karena di sana kan banyak teman-temannya dia yang di asrama itu tinggalnya kan. Siapa tahu bisa ketemu temennya lah at least gitu. Apesnya, si Suryo ini nggak ketemu temennya satupun. Padahal kan harusnya ada shift malam kan, ada temennya gitu. Tapi dia nggak ngeliat sama sekali ada orang. Dia lagi nyari temennya, sampai akhirnya bukannya Suryo ketemu orang, tapi dia malah ngedenger suara teriakan, Mas Suryo, tolong gitu. Arahnya ternyata dari arah bangsalnya si Sumi. Tapi pas sampai bangsalnya Sumi itu udah nggak ada di kasurnya, nggak tahu kemana. Akhirnya si Suryo tuh nekat lah nyari Sumi keliling rumah sakit jiwa. Sampai akhirnya persis di depan kamar mandi umum pasien, pas Suryo itu lewat, lantai depannya tuh udah kayak ngegenang air gitu Nat. Suryo akhirnya buka tuh salah satu bilik kamar mandi di kamar mandi itu. Pas dibuka Nat, ternyata di situ tuh ada bak mandi gede banget. Kerannya tuh udah nyala sampai air tuh meluap dari baknya. Tapi airnya tuh kayak keruh banget gitu, kotor plus bau. Bau itu bau busuk. Dan pas dicek sama si Suryo, makin ngedeket ke arah bak mandi itu, dia kaget banget karena ternyata di dalam bak mandi yang gede itu Nat, ada sosok Sumi yang tenggelam gitu aja nggak sadarin diri ngadep ke bawah bak mandi kamar mandi. Suryo tuh udah lemes banget sebadan badan dan gak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali cuma teriak-teriak histeris sambil minta tolong gitu. Akhirnya karena dia teriak-teriak histeris, disamperin tuh sama security plus teman-teman yang lagi jaga malam. Malam itu juga si Sumi tuh udah meninggal Nat. Nah, jadi ternyata nggak tahu karena ini adanya kelalaian pengawasan atau gimana. Intinya Sumi itu udah nyelupin badannya tuh di bak mandi sekitar 2-3 jam lah kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya ya. Nah mungkin daripada kepisah sama ibunya, yang mana Sumi mikir Empang itu rumah ibunya juga. Jadi satu-satunya cara biar Sumi bisa ketemu sama ibunya adalah sama-sama mati tenggelam. Anjir, kasihan sih. Dan lo tau gak Nat, saking takut dan stresnya, katanya Suryo sekarang pun malah gantian yang dirawat di rumah sakit jiwa ini. Anjing. Dan katanya dia cuma pengen tinggal di bangsal bekas Sumi tidur.